Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita semuanya kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara rutin kita, yaitu kajian keluarga besar Pondok Pesantren Salman Al Farisi, yang mana pada kesempatan kali ini adalah momen spesial yang dimana biasanya kita yang menghadiri kajian ini adalah hanya staf asatidah ataupun dan juga para pejuang yayasan, tapi kali ini santriwan dan santriwati ikut serta dalam majelis kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir selaku Ketua Majelis Kiai, Ketua Dewan Majelis Kiai, dan juga penasehat Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yang kami hormati Ustadz Sanif Ali Syahbana selaku anggota Dewan Majelis Kiai. Yang kami hormati Ustadz Taufik Abdullah selaku anggota Dewan Majelis Kiai. Yang kami hormati Ustadz Hendi Kurniawan selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahim Sarjuman selaku Mudir Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yang kami hormati Ustadz Nur Fajrian Syah selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Dan yang kami hormati seluruh jajaran asatidah dan para pejuang yayasan dan juga seluruh santri semuanya yang kami banggakan dan kami cintai. Kemudian izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat adalah acara inti, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu acara yang keenam adalah penutupan. Baik para hadirin wal hadirat, marilah kita bersama buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibawakan ataupun dibacakan oleh akhuna Salman Al Farisi. Kepada akhuna Salman Al Farisi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambahkan keberkahan dalam majelis kita pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Ustadz Nur Fajriansyah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirin wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah puji dan syukur yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menyampaikan di majelis yang mulia ini pertama kepada yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Rahim Bashir sebagai Ketua Pembina Majelis Kiai, Ketua Majelis Kiai dan juga Pembina Yayasan. Kemudian juga Ustadz Sanif Ali Syahbana, Ustadz Taufik Abdullah, anggota Dewan Majelis Kiai, Ustadz Abdul Rahim Bashir, Ustadz Abdul Rahim Sarjuman sebagai mudir pesantren, dan juga seluruh asatidzah murabbi, Ustadz asatidzah dan ustadzat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersama berkumpul di majelis yang mulia, majelis yang sebenarnya adalah agenda rutin pesantren, yaitu pengajian keluarga yang sebenarnya kita adakan biasanya di pekan ketiga. Tapi untuk kali ini diundur di pekan keempat karena kemarin qadarullah Ustadz Abdul Rahim Bashir dan Ustadz Sanif ada satu agenda ke Jakarta mengikuti pengurus Formakin untuk bersilaturahim ke beberapa tokoh di sana. Kemudian kita undur di pekan keempat sekaligus alhamdulillah kita memang mengadakan agenda pengajian sekaligus tasyakuran. Ya. Kemarin kita masih ingat beberapa injazat yang bisa dicapai oleh santri dan santriwati, juga asatidzah. Ada beberapa dari mereka yang alhamdulillah menghatamkan Al-Quran dan juga mentasbihkannya 30 juz di satu majelis, 30 juz sekali duduk. Kemudian juga beberapa ustadz yang alhamdulillah bifadlillah wa birahmatihi dimudahkan untuk memperoleh atau menyelesaikan sanad Al-Quran. Juga asatidzah yang juga menyelesaikan pembelajaran di kitab Matan Jazari sekaligus mendapatkan ijazah di dalamnya yang alhamdulillah haflatul takrim sudah kita laksanakan. Kemudian ini sekaligus bentuk rasa syukur Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita proses pembelajaran, proses bertolabul ilmi, proses bertafakuh fiddin yang sampai ke titik yang kita lihat hari ini, meskipun
qadarullah masih belum seperti yang kita harapkan. Mungkin masih banyak PR, masih banyak. Marhaban, ahlan wa sahlan bi ustadzina Ustadz Mustaqim Safar, Dr. Mustaqim Safar. Ya. Marhaban bikum ustadzana. Kami ucapkan marhaban wa ahlan wa sahlan bi ma'hadina Ma'hadi Salman Al-Farisi kepada Ustadzuna Ustadz Dr. Mustaqim Safar, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesehatan dan kekuatan, keistiqomahan, dan juga Allah berikan barakah pada umur dan waktu beliau. Kita melanjutkan, jadi insya Allah sore ini adalah munasabah kita melaksanakan pengajian yang insya Allah sore ini spesial akan diisi oleh beliau Ustadz Dr. Mustaqim Safar. Dan untuk sekedar informasi, beliau alhamdulillah belum lama menyelesaikan pendidikan beliau di S3 dan sudah mendapatkan gelar doktor, dan kita sampaikan kepada beliau nuhani ukum Ustadzana Ustadz Mustaqim Safar dengan apa yang beliau peroleh. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, nafa'allah bi ilmikum wa bima ta'alamtum lil Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang besar dengan apa yang beliau dapatkan bagi Islam dan muslimin. Dan yang menarik, disertasi yang beliau tulis adalah tentang pendidikan mulazamah yang objek penelitiannya adalah ma'had kita, Ma'had Salman Al-Farisi. Mungkin nanti kita akan mendengar sedikit banyak, beliau akan mungkin menyampaikan tentang apa yang beliau tulis, meskipun mungkin majelis ini nggak cukup untuk menyampaikan seluruhnya. Barakallahu fikum. Jadi ringkasnya sore ini acara kita adalah acara tasyakuran, acara pengajian atas nikmat Allah yang Allah mudahkan seluruh proses pembelajaran, proses dalam anak-anak didik, para tulab, para talibat, bertolabul ilmi, meskipun kita masih tentunya jauh dari apa yang kita harapkan. Kita harus punya cita-cita yang lebih besar, cita-cita yang lebih tinggi, kita harus punya himmah yang lebih besar dari apa yang sudah kita capai. Apa yang kita capai hari ini adalah baru sebagian kecil dari cita-cita kita. Ya. Insya Allah yang di depan masih banyak yang menunggu. Ya. Maka idza azamta fi syai'in marumi fala taqna fi ma dunan nujumi. Fa innal mauta fil amril haqiri kal mauti fil amril azimi. Seperti itulah. Kita enggak boleh puas kecuali kalau sebagaimana bahasanya Imam Ahmad, ya, la tastarih. Ketika ditanya, mata nastarih ya Imam, kapan kita beristirahat? Idza wada'ta qadamaika fil jannah fastarih. Maka istirahat kita adalah ketika kita sudah sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sore ini juga mudah-mudahan diberikan barakah. Sore ini hidangannya juga insyaallah spesial. Ada beberapa hidangan insyaallah yang dari 5 kambing yang kita alhamdulillah sudah olah dari pagi tadi. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan rasa yang istimewa mewarnai acara kita sore ini. Demikian mungkin dari apa yang kita sampaikan, sambutan dari kami Direktur Pendidikan Pesantren Ma'had Salman Al-Farisi, yang sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh anggota keluarga besar Pondok Salman, terutama kepada Dewan Pembina, Dewan Kiai, kepada Dewan Asatidzah, kepada seluruh asatidzah muda, kepada seluruh santri. Juga di sini sore ini juga dihadiri oleh santri IDMS, Iqdadud Duat Mulazamah Salman, yang alhamdulillah juga bisa menyaksikan acara ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini jadi motivasi lebih untuk kita terus maju, untuk kita terus berkembang, untuk kita terus berjuang, dan insya Allah mudah-mudahan lelah kita akan terbayarkan dengan Allah memberikan ganjaran
pahala yang setimpal dan juga hasil yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Fajrian Syah yang telah menyampaikan sambutan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi kepada Ustadz Hendi Kurniawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah atas kedatangan, jazakumullah khairan atas kedatangan Ustadz Dr. Mustaqim, Ustadz Abdurrahim Basir selaku Ketua Pembina, Ustadz Sanif Alisabana selaku anggota Majelis Kiai, dan juga Ustadz Taufik sebagai anggota Majelis Kiai, dan kepada para santri yang telah menyelesaikan tasmik 30 juz. Kami ucapkan selamat kepada kalian, Allah telah memberikan Quran kepada kalian dan kalian menjadi ahlullah. Dan terima kasih kepada Ketua Pendidikan, Direktur Pendidikan yang telah menyiapkan hidangan buat kita santap nanti insya Allah, yang berpuasa maupun yang mungkin berhalangan untuk berpuasa. Kami aturkan terima kasih kepada semua santri, Ustadz muda dan para murabi atas kehadirannya sore hari ini, karena ini merupakan acara yang spesial, acara yang agak lebih besar dari yang biasanya tiap Senin ketiga itu. Mungkin hanya ini sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hendi Kurniawan atas sambutan yang beliau sampaikan. Secara selanjutnya yaitu sambutan ketiga, sambutan dari Ketua Dewan Majelis Kiai Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah para asatidz sekalian, Dr. Mustaqim Safar, hafizahullah, jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya. Ustaz Sanif Alisabana, anggota Majelis Kiai, dan juga Ustaz Taufik Abdullah, anggota Majelis Kiai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para murabbi,
rahimakumullah, para pejuang-pejuang di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, ustadz-ustadz muda kita sebagai ujung tombak pendidikan di ma'had kita yang kita cintai ini, para santri dari IDMS yang alhamdulillah pada sore hari ini juga ikut bisa berkesempatan hadir bersama dengan kita. Mereka ini bapak-bapak tapi masih semangat belajar, ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala barokahi waktu-waktu antum, ilmunya juga insya Allah. Para santri semua yang kami cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ingin mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Nikmat di mana kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan atau dipilih menjadi mereka-mereka yang disibukkan atau mengisi waktu hidupnya ini dengan ilmu. Ini nikmat besar sekali. Apalagi ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita kaji adalah dari Al-Quran. Alhamdulillah kita dijadikan orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa mengkaji Al-Quran dan menjadikan bagian dari hidup kita habiskan dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita semuanya ini menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan di sini ada pintu khairat besar. Di sini ada pintu khairat besar. Yaitu bahkan mungkin ummul khairat, ibunya segala kebaikan, ibunya segala kebaikan, karena sumbernya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para asatidz sekalian, para murabi sekalian, semua yang terlibat di dalam kesibukan kita ini, di dalam ta'allum dan ta'limul Quran ini, absyiru, kabar gembira buat antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan sore hari ini memang istimewa, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fajri, bahwa tidak biasanya ya majelis ini kita bikin majelis seperti ini. Biasanya kita kalau majelis khusus untuk para asatidz saja Ustadz, biasanya dengan para murabi dan pengurus-pengurus di yayasan bersama dengan keluarganya. Untuk santri biasanya tidak kita libatkan, tetapi hari ini memang kami minta supaya para santri semua dilibatkan, bahkan putra dan putri Ustadz. Di bawah santriwati kita semuanya hadir, alhamdulillah. Para ustadzatnya juga semuanya berada di bawah, di aula yang bawah sini Ustadz. Kalau dicampur di sini bahaya Ustadz, nanti bisa hafalannya hilang semua gitu ya. Makanya ditaruh di bawah. Karena memang hari ini kita benar-benar ingin menunjukkan, ingin menyampaikan, atau dalam istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala atau istilah Rasulullah SAW itu disebut dengan tahadduts. Tahadduts bin ni'mah. Ya. Menyampaikan rasa syukur kita dengan nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tadi sudah kita sampaikan nikmat besar bahwa kita disibukkan dengan Al-Quran dan kita dijadikan sebagai pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Ini sudah suatu nikmat yang entah bagaimana kita mau mensyukurinya. Di sisi lain dalam proses belajar ini, ahlan bi Syekh Rusdi, ahlan wa sahlan. Fadhal Syekhna. Di sisi lain
kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang juga Allah berikan kepada kita dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita. Wabil khusus dalam 3 bulan ini. Ustadz merasa bangga sekali. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat. 2 bulan, 3 bulan ini hampir setiap minggu ada santri kita, putra maupun putri yang maju. Tasmi' 30 juz sekali duduk. Ini luar biasa. Ya. Dan ini mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, di mana minggu demi minggu terus terlahir para hufadzul Quran. Ya. Nah, tinggal berikutnya nih, para hufadzul Quran ini bagaimana nanti menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah menjadi amanah di pundak dan di dada-dada antum dan antunna semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan antum semua itu sebagai ahlullah wa ahibba'uh. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan Al-Qur'an yang ada di dalam dada-dada antum itu, yang antum hafalkan itu sebagai nur, cahaya yang akan memberikan pencerahan bagi kehidupan antum di dunia, dan semua juga akan membantu antum nanti di akhirat. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafi'an di ashabihi di akhirat insyaallah. Kemudian di antara nikmat yang lain juga, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan para ustadz-ustadz kita dan beberapa santri, mungkin ada yang sudah menyelesaikan sanatnya, ada yang menyelesaikan pembelajaran beberapa kitab-kitab di dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Ini juga merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri. Dan di antara nikmat yang lainnya, sekitar 2 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, kepada syekhuna, ustadzuna, Dr. Mustaqim Safar, hafizahullah, menyelesaikan penulisan dan hasil dari penelitiannya terhadap ma'had kita ini, yang beliau jadikan sebagai bahan untuk disertasi doktoral beliau. Dan berhasil, alhamdulillah, dengan nilai cum laude. Takbir. 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 Di mana nanti insya Allah kita akan ingin mendengar dari beliau bagaimana kemarin ketika beliau memaparkan materi itu di hadapan para dosen-dosen, ya, para ahli-ahli ilmu dan sebagainya. Apa yang beliau angkat? Judulnya adalah konsep mulazamah, Ustaz ya? Judulnya konsep mulazamah atau apa? Mulazamah sebagai sarana mendidik calon ulama, begitu ya? Nah, nanti lebih jelasnya nanti insya Allah beliau yang akan sampaikan sama kita semuanya insya Allah. Ahlan wa sahlan Mas Nur. Ahlan wa sahlan Pak Thayyib. Monggo. Sebelah sini Pak Thayyib, sebelah sini Pak. Monggo Pak. Ini beliau majelis pembina di yayasan kita. Mas Nur ini beliau pengawas di yayasan kita. Ya, ini Masya Allah orang-orang yayasan semua hadir. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berkahi acara kita insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa apa yang tadi, nikmat-nikmat yang banyak ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita kemudian semua kita natahaddath bin ni'mah. Kita ceritakan kenikmatan ini, kita ceritakan semua keindahan-keindahan ini, kita sampaikan kepada seluruh santri-santri, kita sampaikan kepada seluruh asatid, kita sampaikan kepada para ustadz-ustadz kita, para ustadzat-ustadzat kita, para santriwati-santriwati kita semuanya. Supaya kita semuanya sama-sama bisa mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga semua ucapan ini akan membawa ridha Allah Subhanahu wa taala semuanya buat kita semua insya Allah. Saya tidak ingin berpanjang lebar dalam sambutan ini, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mewakili isi hati saya, ya. Sekali lagi Ustadz sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengucurkan nikmatnya kepada kita semuanya, dan kita semua berbangga dengan antum semuanya. Ini mudah-mudahan ini insya Allah Ustadz Mustaqim depan ini semua ini wajah-wajah calon hummalul Quran. Semua ini insya Allah. Cahaya Al-Quran di Nusantara ini nanti dari wajah-wajah ini insya Allah Ustadz. Harus begitu ya. Yang di sini juga nih Ustadz, kelupaan Ustadz, menuju ini sebelah sini. Ini malah ujung tombaknya Ustadz, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan mereka semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini yang disibukkan, yang melayani, yang tukang dapur, yang tukang bangunan, yang supir, yang bagian apa-apa, di bagian yayasan ngurusi apapun, semuanya dapat pahala insya Allah. Karena semua kita di sini dalam rangka melayani Al-Quran, dalam rangka menjalankan amanah. Tempat ini merupakan tempat yang telah diwakafkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada kesempatan ini sebagai sambutan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukrun lillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Abdurrahim Ba'asyir yang telah menyampaikan sambutan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga apa yang diharapkan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian keluarga bersama Ustadz Dr. Mustaqim Safar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Para asatidzah yang kami hormati, juga para santri, santriwan, santriwati, juga ustadzat yang ada di bawah. Termasuk ini yang spesial juga para santri IDMS, yaitu Duduat Mulazamah Salman Al-Farisi yang hadir juga bersama kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita diperkenankan untuk bisa bertemu bermajlis di momen yang berbarokah ini di bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan juga ini bagian dari kita menunggu-nunggu ya kehadiran bulan suci Ramadan yang insya Allah ya tinggal hitungan kurang dari 2 bulan insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan. Tadi sudah disampaikan banyak di sambutan dari direktur pesantren, kemudian dari ketua yayasan, dari ketua majelis pembina dan majelis kiai. Nah, ini momen kita bersama-sama akan mendengarkan nasihat dan juga akan kita kulik ya latar belakang yang tadi sempat diangkat, penulisan disertasi dari beliau, Al-Ustadz Dr. Mustaqim Safar, di mana judul yang tadi sempat disinggung oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir yaitu mulazamah model pendidikan kaderisasi ulama. Begitu Ustadz nggih. Nah, ini menarik sekali karena memang objeknya ma'had kita tercinta ini. Nah, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan dulu siapa yang ada di samping kita ini. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Mustaqim Safar. Beliau sekarang ini aktivitas utamanya menjadi pembina Yayasan Yasmin yang menaungi Ma'had Darus Syahadah Simo Boyolali. Tinggal beliau juga di Simo saat ya.
Asimu. dalam ma'had Darussyahadah. Nah, tentu di sini juga ada beberapa asatidzah yang alumni Darussyahadah. Ada Ustadz Abdul Bais Abid, ya, beliau memang asli Karangpandan. Oh enggak, maksudnya Ponorogo ya, Ponorogo Ngargoyoso, tapi tetangga saja sini dekat. Kemudian selesai dari Darussyahadah melanjutkan ke Libya, dan qadarullah pulang kampung saat enggak ke Darussyahadah, dipegang Salman nih. Okay. Kemudian juga beliau Ustadz Mustaqim, sebagaimana tadi disampaikan, belum lama menyelesaikan program doktoral di Universitas Islam Negeri atau UIN ya, kita biasa mengenalnya Malang. Kalau namanya apa, Ustaz? Mohon maaf, ngapunten. Di Universitas Muhammadiyah Malang, mohon maaf, atau biasanya kita sebut UNMU ya, di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah proses yang mungkin lumayan di dalam beliau mengumpulkan data, dan memang sempat banyak komunikasi dengan kami terkait data-data yang di Ma'had Salman. Nah, pertanyaan awal Ustaz, mungkin ngapunten, kok yang dituju untuk ditulis Salman Ustaz gitu? Kenapa enggak Darussyahadah mawon Ustaz? Karena kan lebih dulu, dan menurut kami justru lebih sukses di dalam melahirkan kader ulama dibanding Salman yang umurnya masih sangat muda sekali. Monggo Ustaz, waktu kami persilahkan, mungkin sambil nanti ada diskusi. Barakallahu fikum. Sekaligus ini Ustaz mungkin disampaikan latar belakang kenapa kok nulisnya mulazamah, dan juga kenapa kok arahnya kepada kaderisasi ulama. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina minal ahwal wal afat wa tarfa'una a'lad darajat wa tuballighuna aqsal ghayat bil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi syafa'at wal barakat wal karamat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan Ketua Yayasan, apa Ustaz namanya? An-Nubala. Sekarang Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Bapak Andri Kurniawan. Kemudian Dewan Kiai Ustadz Abdurrahim Bashir, Ustadz Sanif. Kemudian Ustadz Fajri selaku Mudir Ma'had. Kemudian Fadilat Syekh Rusti. Kemudian pembina Yayasan Abah Tayyib. Dan juga para asatid, para karyawan yang kami muliakan dan yang kami banggakan, anak-anakku, para santriwan dan santriwati Ma'had Salman Al-Farisi. Alhamdulillah saya bersyukur, saya tidak menyangka kalau saya harus dikasih mic tadi. Diundang sama Ustadz Abdurrahim Bashir. Katanya di sini mau ada syukuran, saya diundang. Saya mau datang menjelang maghrib aja tadinya, tapi di absen tadi di jalan ya sama beliau. Ya, malah dikasih mic. Ya, saya merasa tidak terlalu penting sebenarnya untuk saya sampaikan. Tapi barangkali kalau ada nilai untuk tasjid, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebetulan saya itu kemarin meminta sama Ustadz, terutama yang paling banyak saya jadikan sebagai informan dan kami jadikan sebagai sumber, itu dari beliau Ustadz Sanif Ali Sabana. Ya, kami banyak dari beliau, di samping kami juga
mewawancarai beberapa yang para alumni, juga para user. Kemudian juga saya membuka dari webnya Salman Al Farisi. Saya mencoba menulis sebuah tulisan yang kami berikan judul Pendidikan Kader Ulama Berbasis Mulazamah. Ya. Jadi saya sengaja mengangkat materi ini ada beberapa tujuan. Satu, saya ingin angkat bahwa mulazamah itu adalah merupakan pendidikan asli pesantren. Jadi pendidikan metode belajarnya para ahlul ilm, para ulama terdahulu. Maka saya angkat. Kemudian yang kedua, ada tujuan yang lain. Yang kedua, saya selalu menulis terkait di S1 dulu saya menulis tentang bagaimana istiqomah di atas fitrah, mempertahankan fitrah yang dulu kalau saya lihat tulisan saya ya asal-asalan ya. Tapi ya sebagai syarat sudah kami lewati. Kemudian di S2 saya menulis tentang pendidikan adab ya. Yang itu lebih banyak juga keterkaitannya dengan pesantren. Yang ketiga ya di S3 saya menulis tentang pendidikan kader ulama berbasis mulazamah. Itu juga pesantren. Ya, supaya saya anak-anak para santri, karena di bawah kita ini banyak para santri yang langsung diteru syahadah, tapi saya juga kalau boleh menganggap bahwa para tholabatul ilm di berbagai ma'had itu ya saya anggap itu sebagai santri saya juga. Sebagaimana dulu pesan Dr. Muin sebelum masuk ke rumah sakit itu mau nemui saya, tapi qadarullah tidak ketemu, akhirnya dititipkan pesan ini kepada salah seorang ikhwan. Saya ingin ketemu Ustadz Mustaqim. Saya itu ingin menghendaki para santri terus syahadah itu terhadap saya seperti terhadap Ustadz Mustaqim. Sebaliknya santri Ibnu Abbas itu terhadap Ustadz Mustaqim sebagaimana terhadap diri saya. Ya, saya paham itu maksudnya sangat dalam itu, dan alhamdulillah sekarang sudah tercipta. Kita sudah terbiasa berganti menghadirkan para asatid yang ada di pesantren yang lain. Alhamdulillah. Maka saya ingin memberi motivasi. Tujuan yang kedua supaya jangan sampai ada kesan bahwa Ustadz Mustaqim setelah dulunya dari pesantren ya, sejak tahun 80 kami nyantri di pesantren tradisional Ustadz, pesantren salafiyah ya, yang saya katakan nuansa tabarruknya lebih kuat daripada ta'allumnya ya. Nuansa ngalap berkahnya lebih kuat daripada nyari ilmunya. Kemudian saya masuk ke pesantren yang berbasis aktivis pergerakan di Al-Mu'min, yang mohon maaf syarat dengan ilmu, tapi kadang-kadang kurang ada kuat kesengajaannya untuk sisi-sisi tabarruk kadang-kadang, karena kadang-kadang ada memiliki pemahaman takut hulu dan sebagainya. Setelah itu kami masuk Ma'had Ali, kemudian juga mengikuti berbagai takhilat, takhil duat, ya kami pernah mengikuti. Setelah itu saya baru menempuh kuliah secara umum, ya. Saya mulai dari UMS waktu itu. Jadi baru mulai itu karena pikiran saya untuk menyempurnakan perjalanan pendidikan saya. Cuma saya tidak ingin para santri punya kesan pada diri saya, oh Ustadz Mustaqim ini kurang pede dengan pesantren. Ini jangan sampai ya. Saya tidak ingin itu. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami lebih pede dengan pesantren, maka tulisan-tulisan saya selalu terkait dengan urusan kebanggaan saya dengan pesantren. Ya. Salah satu yang kami jadikan sebagai objek penelitian adalah ma'had kita Salman Al Farisi ini, alhamdulillah. Ya, kenapa Salman Al Farisi yang diangkat? Karena
di antara pesantren yang menyelenggarakan, tidak ada syubah yang lain, menyelenggarakan metode pembelajaran murni mulazamah itu di ma'had ini. Di Terus ada Tahsilul Ilm, ya. Kemudian di Iskarima ada Imtak Sigor Kibar. Tapi kan ada juga matik. Di Terus ada Kuliatul Muallimin yang seharusnya memang itu juga berbasis mulazamah, tetapi kenyataannya sudah banyak juga terpengaruh dengan model pendidikan akademik, ya. Maka saya memilih Salman Al-Farisi untuk kami angkat. Meskipun ada pertanyaan. Yang pertanyaan ini berarti tantangan bagi Salman dan terutama bagi para santri. Apa pertanyaan terakhir ketika kami ujian terbuka? Saudara Mustaqim, saya bisa diberi satu contoh. Satu ulama yang sudah dilahirkan oleh Salman Al-Farisi waktu itu. Oh, Pak, tunggu. Ini Salman ini usia pesantrennya baru lahir tahun sekian, tahun 2012. Jadi ulama itu yang saya sampaikan itu kader ulama, bukan ulama. Untuk jadi ulama itu namanya outcome. Outcome itu adalah setelah lahir kemudian dia matang di berbagai proses yang lainnya dengan dasar yang semula itu akhirnya menjadi outcome yang itu nanti yang akan sekarang ini belum bisa dinilai. Ini outputnya saja. Tapi yang jelas dari sisi proses dan juga dari perjalanan ini itu sebagai sebuah kader saya sampaikan insya Allah bisa diuji saya sampaikan. Tapi ini tantangan buat kita semuanya. Tapi insya Allah kami yakin nanti ya, dengan modal ya dengan dasar dengan pendasaran yang tepat insya Allah kalau para santri para anak-anakku itu nanti betul-betul itkon melanjutkan pondasi yang telah dibangun ini insya Allah akan usul akan sampai nanti kepada ya, mudah-mudahan menjadi para ahlul ilmi. Harapan kita begitu. Maka ini sekaligus sebagai tantangan. Ehwan, para asatid, para tulab yang dirahmati Allah. Saya mengangkat tema ini, para dosen itu yastaghribun. Jadi mereka merasa aneh. Apa bisa ini? Jadi mulazamah itu istilah apa itu? Ya. Kemudian nanti kalau Anda membahas urusan ini, apakah Anda ada literasinya, literaturnya apa cukup? Itu sampai kami mengajukan judul ini sampai ujian praproposal itu belum disetujui. Ya, kami dikasih waktu lagi untuk menyempurnakan proposal, ya, untuk menyempurnakan sampai ke tahap proposal yang akan menentukan nanti ketika ujian proposal itu. Kalau ternyata nanti bisa menghadirkan literatur-literatur yang lebih lagi, ya secara kajian pustaka yang terdahulu, maka akan ya. Bahkan ada, mohon maaf kalau sedikit saya, ini proses-proses ya, ketika saya selesai ujian proposal, sudah mulai penelitian di sini, itu tiba-tiba ada dosen saya, promotor utama, memanggil saya. Malam-malam itu telepon. Padahal ini promotor ini sangat jaim, jaga image, jual mahal, mohon maaf. Kalau saya konsultasi panjang lebar, oh iya bagus, lanjutkan. Oh cuma begitu aja. Tapi tiba-tiba malam-malam telepon saya, Pak Mustaqim, walaupun Anda sudah dinyatakan lulus ujian proposal, tapi ini masih perlu banyak, dan sudah Anda revisi, tapi masih perlu banyak pembenahan ini, baiknya biar tuntas, kau datang ke kampus. Siap Pak Prof. Bikul surur saya bilang begitu. Karena ya semuanya insya Allah promotornya bisa bahasa Arab. Semuanya bisa. Saya sampaikan bikul surur. Saya mau datang. Akhirnya tapi mohon maaf Pak Prof. Saya perlu mengatur kegiatan saya. Kalau memang boleh saya akan hadir 2 hari setelah ini. Oh enggak apa-apa.
Saya hadir waktu itu, ketemu promotor-promotor yang lain, langsung Pak Mustaqim wis mari, bahasa Jawa Timur ya. Sudah selesai penelitiannya, dikira semester hasil, seminar hasil. Pak Prof, saya diundang sama Pak Prof Fulan. Loh, kok Pak Prof Fulan undang Anda? Saya yang ngoreksi sudah bagus. Kenapa apaan ini? Akhirnya saya datang, beliau lupa. Saya datang tuh, apa Pak Mustaqim? Loh, Pak Prof saya kan datang di sini panjenengan undang. Oh iya ya, judulnya apa sampean? Ah malah tuh. Judulnya Pak Prof itu pendidikan kaderisasi ulama, pendidikan kader ulama berbasis mulazamah. Oh iya, saya mulazamah ki apa? Mulazamah apa perbedaannya dengan pendidikan akademik? Perbedaannya Pak Prof secara singkat garis besarnya, mulazamah itu mendasar, mendalam. Kalau akademik itu melebar, menyebar. Ya, melebar. Lah, ini, terus akhirnya beliau bilang begini. Kata dia. Aku mau tanya, apa ini ya? Kata dia. Apa Pak Bro? Apa yang melahirkan para fundamentalis, ya para ekstremis, teroris? Itu karena ini begitu. Wah. Saya ketika itu didampingi oleh salah seorang teman saya yang beliau adalah basisnya adalah teman Salafi. Itu langsung beliau ketawa, ini pasti ada pembisik. Dan ketika saya ketemu dengan kira-kira teman ini yang membisik, orang pihak-pihak ini membisik, saya sampaikan cuma cengengesan ya begitu. Kayaknya ketika saya menyampaikan Ustadz Abdul Rahim Basir tahu waktu itu ya. Jadi setelah itu saya sampaikan terima kasih Pak Prof. Saya sangat senang bisa ketemu panjenengan nimbali kula, saya sangat senang sekali. Berarti saya ada kesempatan panjenengan memberi waktu ke saya untuk bisa berdiskusi tentang apa yang mau saya tulis. Kalau Pak Prof tadi menyampaikan, apakah ini yang menyebabkan orang itu menjadi fundamentalis, teroris, tanda kutip. Saya sampaikan justru ini Pak Prof yang akan menjawab itu. Terus saya sampaikan. Yang menjadikan orang itu ekstrim, ya hulu, menjadi fundamentalis tanda kutip, menjadi teroris, ya, dan sebaliknya saya katakan, dan sebaliknya orang itu menjadi cuek, menjadi cuai terhadap ajaran Islam, itu dipastikan karena tidak mendasar. Karena tidak mendalam keilmuannya, saya sampaikan. Justru yang saya bahas ini, itu menjawab apa yang Bapak tanya. Terus saya sedikit mengungkap, kalau tema yang diangkat saudara saya, Ustadz Ali Fauzi, beliau mengangkat tentang moderasi pendidikan bagi ex-napiter. Itu saya sampaikan itu adalah langkah-langkah yang sifatnya kuratif. Sementara yang kami bahas ini, pendidikan mulazamah, itu justru ini adalah bersifat preventif. Ini akan memberikan solusi secara mendasar, ya, secara mendasar. Saya sampaikan begitu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Terus beliau bertanya, apa yang menginspirasi antum mengangkat tema ini? Pak Prof, panjenengan kemutan mboten. Ini yang agak terangkat Pak Profesor itu. Materi pendidikan, materi pelajaran Bapak yaitu tentang desain kurikulum itu menggunakan bukunya Josh Magdisi, The Rise of College itu ya. Bukunya bahasa Inggris tebal. Jenengan ngasih PR tugas kepada mahasiswa, saya ketika itu yang yang mereview buku dan presentasi yang paling awal Pak. Jenengan pirsa ndak? Buku itu berbahasa Inggris, sementara bahasa Inggris saya masih sangat kelepotan untuk memahami naskah-naskah begitu. Saya cari penerjemah, saya bayar Pak. Saya bilang. Setelah itu baru saya melakukan review dan setelah itu saya melakukan menyampaikan presentasi. Di situ adalah metode pembelajaran para
ulama-ulama terdahulu, ya, seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi dan sebagainya saya sampaikan. Nah itu ternyata kami dapatkan itu. Dari situlah saya tertarik untuk mengangkat tema ini. Dia merasa terangkat, oh itu ya. Setelah itu ada kawan saya yang lain membahas tentang kutab, membahas juga tentang metode pembelajaran pendidikan di pesantren. Itu juga akhirnya teman-teman, kamu kok enggak ngambil dari Josh Magrizi itu. Josh Magrizi itu orang Yahudi. Ya, dia orang Yahudi tetapi dia membuat sebuah penelitian detail sekali tentang metode pembelajaran para ulama. Ya, dan dia punya kampus yang salah satu di antara jurusan kampusnya itu adalah pembelajaran bahasa Arab. Padahal dia orang Yahudi. Ya. Ya. Jadi setelah itu beliau sampaikan lah. Saya angkat pendidikan ini, tapi saya mohon maaf, sebenarnya kalau yang mengangkat itu pelaku seperti Ustadz Sanif, mungkin akan lebih menarik, ya, akan lebih detail, memberikan gambaran yang cukup. Tapi saya berharap dengan segala keterbatasan, saya mengangkat model pendidikan pesantren karena saya sampaikan, sebenarnya mulazamah itu asli tradisi belajarnya para ulama atau belajar pesantren itu artinya mulazamah. Ya, itu. Jadi kalau saya sampaikan metode belajar itu ada 3. 1 yaitu mulazamah, yang kedua mutolaah atau otodidak, yang ketiga akademik. Ya, ya mulazamah itu sebenarnya asli ya kultur pembelajaran para ulama itu adalah mulazamah. Ya, maka Salman Al-Farisi ini mengembalikan metode belajar ya kembali kepada metode belajarnya para ulama gitu ya. Maka saya ambil di sini karena Salman Al-Farisi tidak punya syubhah yang lain. Ya, dari ide apa saat? IDMS. Duduat Ma'had Mulazamah Salman Al-Farisi. Mulazamah juga. Kemudian yang reguler ini juga mulazamah. Kemudian yang mufid juga dengan cara mulazamah. Jadi enggak seperti pesantren yang lainnya. Sehingga di sini menarik bagi saya untuk melakukan penelitian dan ingin mengangkat. Dan alhamdulillah ketika itu semua promotor tidak boleh menampilkan kata mulazamah di judul. Anda tidak usah ngangkat itu. Sudah pendidikan kader ulama saja. Nanti mulazamah itu merupakan temuan di dalam. Tapi saya bilang, Pak, kalau cuma begitu sudah banyak. Ya, yang membahas sudah sangat banyak. Saya ingin menampilkan kata ini. Bagaimana cara Bapak mengarahkan saya? Kalau pokoknya saya ingin menampilkan ini. Setelah itu juga dibela oleh salah seorang profesor yang beliau, betul, ini harus ditampilkan. Karena kalau hanya sekedar pendidikan kader ulama, sudah banyak. Tidak ada keistimewaan karya ini sedikit pun. Maka dari itu, mulazamah harus ditampilkan di judul. Karena beliau promotor saya, akhirnya beliau saya malah ngadu antar promotor, tapi saya tidak enak, ngadu di depan umum, saya sowani satu persatu, tapi akhirnya semuanya setelah beliau pertama nunggu, saya akan tunggu selesai proposal. Begitu selesai proposal, saya lengkapi, saya bisa menghadirkan literatur-literatur yang cukup, akhirnya dikabulkan, ya, dikabulkan untuk mengangkat metode mulazamah ini. Jadi ceritanya begitu. Kalau barangkali mau dengan pertanyaan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Afwan Ustaz, tadi antum menyinggung bahwa harapan besar ya cita-citanya Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah Ustadz, insya Allah. Ini saya masih ingat Ustadz Mustaqim itu dulu pernah hadir ke Ma'had ini ketika masjidnya belum begini Ustadz. Masjidnya masih di bawah. Dan antum mengisi khutbah ta'aruf Ustadz. Subhanallah, ini barokahnya beliau sekarang santrinya tambah banyak, masjidnya juga lebih baik dan semoga juga kualitas
keilmuannya lebih baik lagi, dan insya Allah sebagaimana harapan antum dan harapan Ustadz Muin Allah yarham, saya nanti mewakili, tapi nanti santri setuju enggak ya? Karena terus terang saya Ustadz ini juga santrinya beliau. Maka Ustadz ingin menyampaikan bahwa Ustadz Mustaqim ini kita anggap sebagaimana Ustadz Abdurrahim Bashir di sini. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju Ustadz. Jadi udah enggak ada bedanya, ini ma'had hukum Ustadz. Ma'had hukum, Ma'had Salman Al-Farisi, bukan pesantren lain. Ya, tambah lagi ketika beliau membawa nama Salman Al-Farisi dengan program yang dibawa, dengan program yang dijalankan di disertasi yang beliau tulis, jazakumullah khairan katsiran. Terus begini, ini mungkin ada realita yang tidak diketahui oleh banyak santri, tapi ana dapat dari beliau gitu. Karena kami sebelumnya inten diskusi ya terkait proses beliau ngambil doktoral ini. Begini Ustaz, antum pernah sampaikan Ustaz, ini saya buka nggak apa-apa Ustaz? Baik. Bahwa ada banyak teman-teman beliau di program doktoral itu berpikir bahwa orang yang ngambil pendidikan doktoral itu untuk sebuah karir Ustaz ya. Jadi mayoritas ya antara untuk meningkatkan apa ya istilahnya jabatan atau untuk pendapatan dan yang lain sebagainya. Nah, beliau ini punya motivasi yang berbeda dengan umumnya orang itu. Dan ini saya minta Ustadz ini juga dijadikan nasihat untuk santri-santri kita Ustadz. Karena memang begini, banyak atau umumnya orang secara mainstream menjadikan proses pembelajaran formal itu sebagai sebuah titian karir profesional. Ya, anak-anak pun juga sedikit banyak termasuk wali, dan ini wali ada yang nyimak Ustaz. Wali ada yang nyimak. Wali itu banyak yang menjadikan begitu, wah bagaimana anak saya segera lulus, biar setelah lulus segera bisa ngambil S1. Kalau setelah S1 selesai langsung S2, langsung S3. Jadi selalu dikejar untuk bagaimana karirnya itu cepat selesai dengan S3 itu. Nah, ternyata beliau ini punya latar belakang yang berbeda dengan itu. Dan itu penting sekali untuk kita dengar langsung dari beliau, maka monggo Ustaz. Boleh ditanggapi nggih, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Sanif, para asatid, para tulab, tolibat, ustadzat yang kami muliakan. Saya ketika selesai ujian S2, sudah wisuda, itu ditelepon dari kampus. Pak Mustaqim, ini jenengan ini sudah selesai ujian, sudah wisuda. Kok ijazahnya enggak segera diambil? Teman-teman jenengan itu selesai ujian, keluar transkrip nilai, itu segera diambil untuk dilampirkan untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan gaji. Kok jenengan sudah selesai enggak diambil, kenapa? Saya jawab ketika itu, Pak, Bu, ya Pak, saya ini sekolah, kuliah nggak ada kaitannya dengan urusan makan saya bilang begitu. Kalau urusan makan saya pelihara kambing, saya bilang begitu ya. Ya, saya pelihara kambing, waktu itu bilang begitu. Jadi saya tidak ada urusan dengan urusan makan. Akhirnya tampil guyon, tapi ini tidak serius-serius, nanti menyinggung. Akhirnya ya baik Pak, nanti saya ambil, nanti saya kalau ada sudah longgar saya ambil. Begitu saya ambil ke kampus, memang saya dimotivasi. Ini nanti lain cerita ini kalau sampai pulang. Jangan dibawa pulang. Kalau mau melanjutkan di Muhammadiyah, jangan tanggung-tanggung. Waktu itu maaf, dia menyebut jangan ke UMS, jangan. Ini harus ke UMM, biar kata beliau gitu. Langsung dihubungkan dengan UMM. Begitu selesai, setelah begitu saya langsung ke UMM. Saya bilang baru mau survei dulu, tapi ternyata saya salam di admin itu, Pak Mustaqim nggih, sini, saya baru survei dulu Pak. Ya tidak apa-apa Pak, tapi saya daftar dulu aja ya, nanti biar nanti ternyata waktu itu yang membuat motivasi saya enggak sama sekali tidak kencan kok tiba-tiba ketemu satu murid saya yang dulu di Al Mu'min. Ketemu lagi,
Ustadz Ali Fauzi yang basisnya pesantren. Terus ketemu dengan putranya Pak Sukri Zarkasi, Pak Kiai Gontor. Ternyata temannya kok basisnya pesantren-pesantren, menarik sekali. Akhirnya cobalah saya ikuti. Tapi memang saya untuk yang kuliah S3 ini serius. Kalau di persentase lebih dari 90% kehadirannya. Ya, bisa 98 karena saya ingat saya cuma sekali saya tidak hadir karena miss aja ya. Hadir terus karena saya pengen bisa menulis. Ustadz itu seringnya para asatid itu kalau ngendikan pinter, tapi kalau mau menulis itu sulit memulai dan sulit menutup. Biasanya begitu ya. Nah itu biasanya begitu. Akhirnya ini saya loh kelemahan saya. Akhirnya sudah kalau begitu saya mau belajar. Setelah itu memang ya mohon maaf. Saya berulang kali bahwa saya tuh nggak ada yang nuntut tuh ijazah itu nggak ada. Sama sekali ada yang nuntut. Bahkan ijazah saya sejak SMA nggak ada yang nanyakan itu. Saya di Darussahadah itu juga. Akhirnya ketika ketika itu nawari saya jadi dosen. Saya kuliah itu bukan untuk jadi dosen. Ada teman yang mendirikan perguruan tinggi minta saya jadi dosen. Saya bilang, kau boleh akrab dengan saya, boleh dekat dengan saya, tapi jangan punya pikiran bedol saya dari pesantren. Ya, nah ini saya jangan sampai punya pikiran bedol saya dari pesantren. Ini saya sampaikan sebagai berkelit saya ketika saya pernah didatangi ada satu partai itu 3 kali mendatangi saya supaya menjadi caleg, supaya nyalek gitu. Ya saya jawab juga sama ya. Ada beberapa partai yang datang, wah Sat, nek jenengan kerso Masya Allah, prayogi sangat, panjenengan itu humble dan sebagainya. Tapi mesti mboten kerso nggih. Itu yang partai Islam yang basisnya peraktivis saja malu-malu begitu. Tapi ada partai yang sebenarnya mungkin jauh dari saya, itu langsung pokoknya Ustadz Mustaqim tak sowani terus mosok ira perkewo suwe-suwe begitu ya. Tapi saya jawaban saya juga sama, Pak, boleh jenengan akrab dengan saya, tapi nggak boleh ada pikiran ingin bedol saya dari pesantren. Saya itu kesana kemari cari pengalaman, mengupgrade diri saya itu dalam rangka untuk menguatkan pesantren saya ini, bukan untuk meninggalkan pesantren. Ini yang saya jawab memang begitu Ustaz. Maka dan urusan makan saya sampaikan itu nggak ada keterkaitannya dengan kuliah ya. Jadi begitu anak-anakku, ini yang sering saya sampaikan. Saya khawatir anak-anak para santri itu terus punya image, Ustadz Mustaqim tidak pede dengan pesantren. Nyatanya jadi pesantren kemudian menempuh kuliah umum seperti itu. Itu hanya sekedar untuk melengkapi pengalaman saya sebagai pengelola pendidikan. Ya, maka ketika diminta suruh jadi dosen, enggak, saya enggak ingin jadi dosen, tapi saya ingin mengelola para dosen. Saya bilang begitu ya. Ya itu memang ciri khas santri itu diantaranya kemandirian di dalam berpikir ini ya. Ya di pelajaran mulazamah ini saya tekankan ini dalam urusan kemandirian di dalam berpikir ini. Begitu Ustaz. Masya Allah luar biasa. Jadi santri-santri dengar semua tadi ya? Dengar nggak? Dengar, Masya Allah. Masa nggak ada yang mau ngikuti dan meneladani beliau? Tidak bakal meninggalkan apa? Pesantren. Wah, ini kebanyakan baru 6 tahun aja sudah gerah saat pengennya cari pengalaman di luar. Ya di luar ya begitu aja itu di luar. Ya sebagaimana tadi jenjang pendidikan itu jangan dianggap sebagai sebuah karir atau profesi, tapi diniati untuk belajar, ya diniati untuk belajar. Dan memang ada persepsi Ustadz, memang persepsinya bahwa kalau sudah mulazamah itu berarti anti gelar, gitu. Kalau sudah mulazamah itu berarti anti gelar, nggak pakai gelar cukup. Apakah demikian yang benar atau tidak? Ini nanti kami juga mohon arahan ya, meskipun terus terang dari asatidzah di Salman Al Farisi ini belum semuanya berkesempatan untuk melanjutkan program studi Ustaz. Ya memang karena kondisional dan ada beberapa hal. Jadi ketika asatidzah itu belum
lanjut belajar lagi ataupun mengambil proses pendidikan formal untuk mengupgrade sebagaimana yang beliau jalankan, itu jangan dianggap bahwa Salman Al Farisi atau mulazamah itu anti dengan apa? Dengan gelar formal. Tidak demikian. Tapi situasi kondisinya memang butuh banyak hal, karena memang untuk belajar lagi selain momen, kesempatan, waktu, juga ada biaya, yaitu ada hal-hal yang memang butuh dipikirkan. Kemudian ini Ustaz, di hal yang menarik ketika tadi disebutkan tantangan bagi Ma'had Salman sebagaimana yang Ustaz Mustaqim sampaikan, ketika ditanya sudah ada belum ini yang jadi ulama gitu. Padahal kan usianya memang masih sangat muda. Dan jawaban beliau luar biasa, tracknya mengarah ke sana. Artinya memang apakah Ustadz Mustaqim yakin Ustadz dari santri-santri Salman ini nanti ada yang bisa sampai ke level itu Ustadz? Ya, itu pertanyaan yang pertama dari kami. Kemudian untuk menjawab tantangan itu kira-kira arahannya bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Saya sering menyampaikan begini Ustaz, materi saya ini tidak menarik. Ya, materi saya ini tidak menarik. Kecuali orang-orang yang berselera tinggi. Ya. Jadi hanya pria punya selera yang tertarik dengan materi-materi yang saya bahas ini. Ya, ini pria punya selera ya. Iya, karena yang kami bincangkan itu adalah terkait dengan penguatan dasar. Penguatan dasar. Mulazamah ini yang saya hargai di sini adalah tracknya, prosesnya. Penguatan dasar, mendalam, mendasar. Ya. Pernah suatu saat, maaf ini, saya dikomplain oleh panitia pembangunan masjid, Pak. Saya membangun masjid itu kan sekitar 15-an M. Ketika dana sudah habis sekitar 2M, itu bagian fundraising itu bilang, saya nggak pede Ustaz. Sudah 2M tapi nggak nampak. Progresnya nggak nampak. Jadi saya mau bicara itu susah. Loh saya bilang, loh ya bagaimana nampak? 2M itu baru untuk fondasi. Kalau biar nampak ya di USG, saya bilang begitu ya. Oh ada di perut bumi masalahnya begitu. Tapi yakin bahwa yang namanya pondasi yang tidak nampak itu sangat menentukan kekokohan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kalian sudah berada di atas track yang benar. Pondasi Anda sudah tepat. Cuma nggak akan nampak nanti kalau Anda tidak melanjutkan. Jangan disia-siakan ini pondasi. Pondasi ini harus ada bangunan di atasnya. Dan sekarang orang yang salah langkah, maaf pondasinya belum kuat, dia berusaha membangun di atasnya, akhirnya tetap. Ya, ini Anda sudah, kalian para santri sudah tepat membangun. Tapi kalau asas itu atau akar itu tidak ada batang dan tidak ada bangunan yang ada di atasnya, mohon maaf nggak bisa dirasakan nanti oleh karena itu, ini sekali lagi, saya sering menyampaikan tasjik kepada anak-anak yang di STI, Taksilul Ilm. STI ini hanya orang-orang yang memiliki himmah aliyah, yang memiliki ghirrah qawiyah, yang memiliki al-azmu shadiq. Itu hanya itu yang bisa, karena ini adalah kita ingin menjadi seorang faqih fiddin. Saya sampaikan kepada Ustadz Syihabuddin, Ustadz Al-Azhar ini tidak akan bisa melahirkan ulama. Saya sampaikan begitu. Tidak mungkin. Assalam ketika saya ketemu dengan Dr. Qadir Usman, assalam itu tidak akan bisa melahirkan ulama. Loh, gimana Ustadz? Tidak bisa, aku bilang. Tapi kalau mau melahirkan seorang teknokrat yang soleh insya Allah, ekonom yang soleh insya Allah, seorang politisi yang soleh insya Allah. Kalau ulama ini harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat. Dan ini butuh taksilul ilm, butuh pendasaran. Dan nanti ini sampai kalau menjadi seorang faqih itu kan begitu.
Kalau sekedar untuk menjadi orang yang memiliki orientasi yang benar dalam hidup ini, ya. Tapi kalau target kita itu ingin menjadi seorang faqih, pengkawal perjuangan ini dengan ilmu, memang harus dengan taksilul ilm, dengan ya memahami betul-betul daqaiq, asror, usul, mutun. Maka ini sudah tepat, ini mulai dengan hifdzul mutun. Oleh karena itu anak-anakku, terkait dengan urusan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, ini bukan apa namanya, bukan anti gelar, tidak, ya, tidak anti gelar. Saya pun yang menyandang gelar itu sebenarnya malu-malu, saya takut itu. Saya takut syahadah yang saya terima itu syahadatuz zur. Karena isinya itu, apalagi saya di hadapan Salman ini, sama depan, malu saya sebenarnya, ya. Saya lakukan ini, saya pastikan saya melakukan ini setelah saya ke pesantren dari tahun 80, saya mulai tahun 2000 sekian baru mulai untuk menyempurnakan itu saja. Sebenarnya itu bagi saya sampingan, dan bagi para santri, maaf, kalau hanya khusul ila syahadah-syahadah yang saya sampaikan itu bagi santri insya Allah. Nah, maka kemarin ada pertanyaan Ustadz, gimana menurut Ustadz kalau ada orang yang sekarang itu membeli ijazah atau langsung wisuda dan sebagainya? Saya sampaikan, kalau itu membeli ijazah, dia tidak punya kompetensi, itu syahadatuz zur, itu tidak benar. Tapi kalau Anda memiliki kompetensi, diuji, setelah ketahuan kompetensi Anda diuji, lalu ada, ya, Anda diberi kesempatan ujian saja, dan ternyata bisa, lalu diberi syahadah. Nah, kalau menurut saya itu bukan syahadatuz zur. Karena pada dasarnya kenyataannya begitu. Saya tahu, kalau mahasiswa itu tidak punya basis pesantren, jurusan agama, tapi tidak punya basis pesantren, saya tahu seperti apa kalau dibandingkan dengan para santri ini. Oleh karena itu, insya Allah, ya para santri itu ada kelebihan. Kelebihan santri itu serba bisa, walaupun tidak serba tahu, ya. Tapi kalau para akademisi itu serba tahu nih, nggak serba bisa. Ya, ini santri itu hebat. Kalau orang tamat kelihatannya menengah, tapi buka pesantren jadi kok. Nah, ini yang sarjana itu kalau tidak punya basis pesantren, S3 aja suruh buka pesantren, tidak jadi itu, ya. Tapi Salman Al-Farisi yang jebol, itu iso dadi, itu santri kehebatannya gitu. Oleh karena itu nggak usah mengutamakan syahadat itu. Bagi Ustadz, kalau Anda tahu, saya punya beban, malu saya sebenarnya. Khawatir saya ini kompetensi saya tidak, ya ini tidak bisa mengungkapkan, tidak selaras dengan kompetensi saya, sehingga ini menjadi syahadatuz zur. Enggak, saya tidak ada bangga sebenarnya, enggak, malu saya malah kadang-kadang itu. Syukran Ustaz. Katiron, Ustadzana, Ustadz Mustaqim, Masya Allah, ini nasihat yang berharga sekali, ya, bagi kita semuanya, para santri, bahwa beliau ini kalau boleh saya sampaikan, ya, juga latar belakang Ustadz Mustaqim ini bapaknya pesantren-pesantren itu, bukan hanya Darus Syahadah. Banyak pesantren-pesantren yang kemudian berdiri, eksis sampai sekarang, berkembang, itu juga bagian dari juhud beliau, ya, dan juga barokah perjuangan beliau. Maka pengalaman yang panjang ini, ya, sampai ke titik beliau itu kan berharga sekali. Kalau santri ini kan masih proses, ya, beliau sudah melewati masa yang panjang di situ. Nah, ini menarik ketika tadi beliau umpamakan 2 miliar nggak kelihatan apa-apa itu loh. 2 miliar nggak kelihatan apa-apa, ya, memang karena beliau ingin membangun bangunan yang besar, yang tinggi. Itu mirip seperti ini, saat pernah ada petani, ya, dia nanam 2 pohon gitu dari biji. Kemudian yang ini bagus, tanahnya bagus, kemudian pupuknya bagus semuanya, bibit yang paling unggul. Yang satunya ya ala kadarnya nanamnya. Ya tanahnya biasa, pupuknya biasa.
ketika kemudian proses itu justru yang pertama kali muncul tanamannya itu yang biasa tadi. Langsung muncul del gitu kan, kelihatan tumbuhnya bagus. Sedangkan yang bibit bagus, tanahnya bagus, subur itu malahan belum kelihatan. Lama itu enggak jedul-jedul gitu. Sampai sempat orang mengira, wah ini kalau begini berarti teorinya salah ini. Ya, yang bibit unggul, yang tanahnya subur malah seperti enggak berhasil. Hampir dikira gagal. Mungkin dianggap kalau istilah sekarang tuh stunting, Ustaz. Stunting, kurang gizi dan enggak tumbuh gitu. Tapi setelah beberapa lama ya ditunggu sampai observasi setelahnya, tanaman yang tadi keburu muncul tadi ternyata lambat laun mulai pertumbuhannya itu melambat. Ya, pertumbuhannya melambat. Sedangkan yang tadi lama munculnya, tunasnya lama, kemudian tumbuhnya lama, itu justru setelah mulai muncul tunas, mulai del cepet tinggi. Ya, ternyata setelah diteliti, ya tadi di USG tadi kan, setelah di USG ternyata akarnya yang sebelah satunya itu, yang pertama itu betul-betul menghujam dalam. Jadi ternyata proses lamanya itu justru untuk menguatkan akar. Dan itulah kita menganalogikan mulazamah itu seperti itu. Cuman masalahnya ini kita sadar apa enggak gitu. Sadar apa enggak, tinggal nanti istiqomah untuk memproses ke depannya. Ustadz, ini waktu memang sudah mendekati maghrib dan tadi kami diberi arahan dari panitia ada 10 menit sebelum adzan untuk persiapan karena nanti santri-santri takjilnya nanti ada di bawah, begitu ya? Oh di sini jadinya. Oh aman. Berarti sampai sedikit menjelang ini ya, nanti baru ditutup. Ada waktu masih 10 menit Ustaz. 10 menit ini kami terakhir ini dari diskusi dan istifadah kita terhadap proses penulisan disertasi beliau, juga pengalaman beliau. Ustaz, tantangan Ustaz yang ada di hadapan kita. Selain antum juga aktif di pesantren, tentu antum sebagaimana kami tahu juga aktif di dunia dakwah Ustaz. Beliau ini Ketua BKSPPI Jawa Tengah, Badan Koordinasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia, tapi di wilayah Jawa Tengah beliau ketuanya, termasuk Ustadz Abdurrahim Ba'asyir juga pengurus, wakil ketua Ustadz ya, wakil ketua. Makanya ya ini Ustadz kita semua, jangan dibeda-bedakan gitu ya. Begini Ustadz, tantangan yang sebetulnya dihadapi oleh umat ini dan seberapa besar kebutuhan umat ini terhadap ulama Ustadz. Barakallahu fikum. Ini sebagai penutup dan sekaligus nanti setelah beliau mungkin sampai sekitar jam 6 Ustaz, kemudian nanti akan ada penutupan doa, maka dari kami langsung mohon pamit untuk nanti setelah beliau kita tutup diskusi kita di kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Tantangan bagi pesantren itu ada 3. 1, menjawab kelangkaan ulama. Kemudian yang kedua adalah menghadapi modernitas. Yang ketiga adalah terkait dengan urusan kebangsaan, ya. Saya bahasa keumatan ya, keumatan atau kebangsaan sama saja. Yang pertama ini betul-betul tertumpu pada pesantren, ya. Jadi menjawab kelangkaan ulama. Ketika saya membahas tentang kaderisasi ulama itu, saya memang belum ada kata-kata yang menghubungkan benang merahnya
saya kan banyak berbicara tentang pesantren. Itu langsung ketika itu ditegur. Pak Mustaqim ini berbicara tentang kaderisasi ulama atau tentang pesantren. Akhirnya saya sampaikan bahwa berbincang tentang kaderisasi ulama itu nggak bisa lepas daripada sebuah institusi yang di situ ya para ulama dari situ lahir, yaitu namanya pesantren. Oleh karena itu memang kalau berbicara kaderisasi itu saya yakin tidak ada pendidikan yang bisa melakukan atau melahirkan ulama ini kecuali melalui pesantren. Saya kalau bisa saya mau tahu kayak apa ya. Nanti mesti basisnya basis pesantren. Kalaupun nggak dinamai pesantren, tapi ya itu sebenarnya ya pesantren ya. Jadi diantaranya adalah itu. Oleh karena itu dan pesantren ini meskipun ulama ya, para ulama ini meskipun mohon maaf kadang keberadaannya itu seakan oleh para umat ini nggak dibutuhkan ya seakan-akan tidak dibutuhkan, tapi pada dasarnya untuk kelurusan kehidupan ini itu mesti harus ada pengarah, pembimbing, yaitu para ulama ya. Karena memang ya kalau kata Koh Denis ya, kata Koh Denis, ini seorang mu'alaf yang cukup menginspirasi ya, cukup menginspirasi. Saya lihat masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya para murabbi ini bisa menghargai setiap proses. Ini proses bagaimanapun. Jadi karena seorang murabbi itu adalah seorang ya sebagaimana seorang dai juga, dia melihat kenyataan ini dengan nadhrah mas'uliyah, bukan nadhratul qadha dan nadhratul ya, bukan melihat dengan posisi sebagai hakim sehingga menghargai proses ya. Maaf. Beliau mengatakan umat ini memang harus disadarkan bahwa untuk menuju sebuah keberhasilan dunia dan akhirat, untuk ke surga itu memang harus dipaksa, ya. Kalau menunggu kesadaran itu butuh modal. Modal itu ya yang punya adalah para ulama. Kita ya menunggu nggak bisa ditunggu, maka kita harus, para ulama ini harus proaktif. Mereka yang acuh seakan tidak butuh itu, dia aslinya butuh sehat. Ya sehat itu butuh obat. Obat itu ya memang nggak disukai, tapi akan menyehatkan. Maka beliau terus mengatakan daripada kita itu sukarela ke neraka, mending agak dipaksa ke surga gitu ya. Mana yang lebih senang? Lebih baik susah payah kita berusaha masuk surga atau dengan sukarela kita ke neraka kan begitu. Oleh karena itu memang masih sangat menghajatkan. Seakan kan tidak butuh. Maaf, saya sedikit cerita. Ketika saya sama-sama ketemu dengan wali santri Imtak Sigor Iskarima, anak saya yang di Imtak ada 2, kemudian yang mengambil sanad dengan beliau juga ada 2. Ya, yang berhasil 1, yang 1 masih diproses ya. Jadi ada 4 yang istifadah dengan Iskarima. Itu ada seorang wali santri yang dia dari luar Jawa pengen mencari bi'ah. Itu akhirnya ke Solo. Ternyata dia nggak jauh, cuma radius kurang lebih 5 kilo dari Iskarima. Ya, saya ketika Ustadz Syihab menyampaikan Iskarima untuk 5 benua. Ternyata radius 5 kilo itu di situ penuturan wali santri. Di situ dia bilang, Ustadz, enggak paham, enggak kenal Iskarima, enggak kenal Salman, enggak kenal banyak yang masjid itu kosong. Dia datang ke situ itu mengisi
dan melalui ketika beliau tampil langsung memakmurkan masjid, tidak ada orang mendekat ke masjid. Akhirnya dengan cara apa? Beliau mendirikan ternak di situ, kemudian memberdayakan orang sekitar situ, artinya dakwah bilhal. Karena kebetulan beliau juga tidak ahli kalau untuk taklim seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya beliau itu dakwah bilhal, mulai masjid itu ada yang yang sholat di situ. Setelah itu beliau mencoba menjembatani untuk dikaitkan dengan Iskarimah dan Salman Al-Farisi semacam ini. Akhirnya orang itu baru mulai kesadaran. Tadinya tidak butuh. Bahkan minor menilai, mohon maaf. Mereka itu Islam tetapi mereka tidak tahu. Mereka itu tidak tahu tentang ajaran Islam itu. Sehingga mereka itu mohon maaf. Yang penting itu baik antar sesama. Dan mereka kalau hubungan dengan Allah banyak yang tidak tahu. Maka mohon maaf, saking baiknya antar tetangga itu sampai katanya maaf tukar-tukaran istri itu biasa katanya begitu. Setelah beliau masuk di situ bukan dengan ceramah ternyata bisa lah. Ini itu kan kalau orang nggak punya ilmu, orang yang nggak punya itu, mereka sebenarnya sangat menghajatkan, tapi ya acuh seakan orang nggak butuh. Nah itu. Jadi mohon maaf, kita para santri ini sangat ditunggu, bahwa kalau Sofat Mansur mengatakan bahwa innal alama kulluhu hairun yattarib wa inna kulla ma fihi minan nudum qad ajuza min ilaji fala dawa alahu illal Islam. Ya, kitalah yang nanti akan memberikan dawa obat kepada orang-orang yang sok merasa tidak sakit itu. Dan itu tantangannya memang sangat berat. Kita menggunakan, kalau tadi ada tantangan kedua tentang modernitas, ya kemarin saya kebetulan ngisi seminar diminta ya dengan agak susah payah generasi Z, ini generasi Z yang usia hari ini maksimal 27 tahun ya. Dan tantangan tantangan guru dalam mendidik dan mengasuh. Nah itu kemarin ada menarik sekali. Jadi anak-anak ini insya Allah kalau dibekali dengan takwa, dengan ilmu, insya Allah ya watazawwatu fa inna khairaz zadi taqwa, kita akan menghadapi seperti apapun insya Allah nanti kalau kita punya bekal untuk menghadapinya ini ya akan menjadi maslahah. Tapi kalau tidak punya bekal takwa, maka berbagai hal tadi itu kalau enggak dikelola oleh santri maka akan menjadi wasilah tadimar, begitu ya kalau dalam bukunya Dr. Soleh Fauzan, kira-kira begitu. Jadi kita memang harus menguatkan diri, yang menunggu kita itu sangat banyak begitu ya. Begitu Ustaz yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan faedah kepada semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Miskul khitam, sadana, ini penutupan yang luar biasa tadi, nasihat yang terakhir bahwa umat menunggu kita semuanya. Ternyata radius 5 km dari Iskarimah ini jangan-jangan dekat Salman ini. Karena sini jarak Salman ke Iskarimah 5 kilo. Jadi kalau radius 5 kilo jangan-jangan samping kita gitu. Dan ternyata tadi beliau sampaikan ada PR dakwah yang luar biasa. Maka selain para santri yang di pesantren ini juga ada santri-santri dari IDMS. Ini Masya Allah meskipun di tengah kesibukan untuk beraktivitas, untuk berkarya dan mencari ma'isyah, tapi sore harinya ngaji Ustaz. Dari santri-santri Iqdadu Duat, Mulazamah, Salman Al-Farisi, harapannya juga bisa membawa misi dakwah di masyarakat, di sekitar pesantren, untuk sama-sama kita mengajak umat ini beribadah kepada Allah dan sama-sama bersusah payah masuk surga atau sama-sama bersenang-senang masuk surga. Ya, semoga ini yang menjadi bagian dari hasil akhir perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Mustaqim Sofar atas tasyakurannya. Jadi nanti mohon doanya kepada semua yang hadir di sini, ya asatidzah,
para ustadzat, santriwan, santriwati dan semua yang hadir di sini bahwa memang di antara hidangan yang nanti kita makan itu adalah tasyakuran dari beliau. Harusnya yang tasyakuran dan mengundang itu Salman, tapi justru beliau malahan Masya Allah menyiapkan luar biasa jamuan yang nanti kita makan, di antaranya dari beliau. Juga jazakumullah khairan katsiran kepada Abah Thayyib yang melengkapi dan menambah. Ini semoga diberi keberkahan kepada keduanya di dalam usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian juga barokah ilmunya, barokah rizki dan keluarganya. Dari saya mohon maaf selama membersamai Ustadz Mustaqim, mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf Ustadz. Juga ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah ini insya Allah ada doa menjelang buka, dan kemudian setelah itu kita sama-sama berbuka, sholat maghrib, dan insya Allah hidangan makan malam sekaligus berbukanya disediakan di tempat yang sudah ditentukan panitia. Insya Allah nanti ada pengarahan. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna yang telah menyampaikan banyak sekali nasihat dan juga faidah-faidah yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Abdullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan kathiran ila ustadzina Ustadz Mustaqim, Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir, wal asatidzah jami'an, dan para pengurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau-beliau dan menjaga kita semuanya dan menjaga kaum muslimin dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Di akhir ini mari kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bisa jadi yang membaca itu tidak dikabulkan, maka silahkan monggo diaminkan, siapa tahu dengan satu orang yang dikabulkan Allah, Allah mengabulkan, Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya qayyum ya qayyum, Allahumma ya hayyun ya qayyum, Allahumma salli ala nabiyyika Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin, ya karimun ya Allah ya Rabbana ya azizun ya ghafur, ya man ala kulli syai'in qadir ya Rabbana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ihfadna, Allahumma ihfad asatidatana wa muallimana. اللهم من أرادنا وأراد أساتذتنا وأراد علماء وأراد مشايخنا بسوء اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ مشايخنا يا الله يا كريم يا من على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا من الخير من كل مغلق. اللهم افتح لنا من العلوم من كل مغلق. اللهم افتح لنا من العلوم من كل مغلق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا الله يا كريم يا من على كل شيء قدير. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. يا الله يا ربنا يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو استعثرت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنات النعيم. يا الله يا كريم يا رحمن يا غفور يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى كل خير، اللهم وفقنا إلى كل خير يا الله يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا من على كل شيء قدير. اللهم كما ترفع أعمالنا في هذا اليوم اللهم ارفع أعمالنا الخير، اللهم ارفع أعمالنا الخير وتجاوز أخطاءنا. اللهم ارفع أعمالنا الخير وتجاوز أعمالنا وتجاوز أخطاءنا يا الله يا كريم يا غفور يا شكور. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.